Yang terhormat Bapak Asisten Profesor Dr. Munadi Idris, SHIME, selaku penguji 1. Yang terhormat Bapak Asisten Profesor Dr. M. Askari Zakaria, SPT MSc, selaku penguji 2. Yang saya hormati Bapak Muhammad Tahir, SPD MPD, selaku sekretaris sidang, dan para audiens yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya atas nama Sutrarini Mumbar dengan NIM 1624009 dari program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan judul proposal manajemen kinerja kepala sekolah SMP Negeri 2 Kolaka dalam pengelolaan standar administrasi, prasarana dan sarana dalam meningkatkan total quality manajemen. Yang pertama, latar belakang masalah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa yang dibutuhkan oleh dirinya, bangsa, dan negara. Kemudian, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan menjadi tolak ukur dalam suatu pendidikan masyarakat. Semakin baik kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin baik pula kualitas bangsa itu sendiri. Kemudian, kesiapan dari kesiapan sumber daya manusia sangat diperlukan dalam pembimbingan pendidikan nasional karena dengan adanya manusia yang berkualitas sumber daya manusia yang berkualitas akan menunjukkan pendidikan yang berkualitas juga, karena di dalam pendidikan yang menjadi tolak ukur kemajuan suatu pendidikan lembaga sekolah adalah dengan memiliki sumber daya yang berkualitas juga. Kemudian dari kesiapan sumber daya manusia dapat mengelola sarana dan prasarana dengan baik. Dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik, maka kualitas pendidikan tersebut lebih terjamin. Di dalam pengelolaan prasarana dan sarana dengan baik dan berkualitas akan memberi pengaruh yang sangat besar terhadap total quality management. Nah, konsep total quality management ini adalah merupakan kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelanggan tersebut dimulai dari pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik. Dari latar belakang tersebut, calon peneliti tertarik bahwa menarik judul atau mengambil judul manajemen kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan standar administrasi, prasarana dan sarana dalam pengelolaan TKM atau dalam peningkatan TKM, karena akhir-akhir ini yang sering terjadi di dunia pendidikan adalah kurangnya kinerja kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah itu sendiri. Kemudian, adapun rumusan masalah yang sempat saya angkat ada dua. Yang pertama, bagaimana manajemen kinerja kepala sekolah SMP Negeri 2 Kolaka dalam pengelolaan prasarana dan sarana. Adapun yang kedua adalah problematika apa yang dihadapi dalam pengelolaan standar prasarana dan sarana, dan bagaimana solusi atau upaya yang akan diterapkan oleh kepala sekolah. Tujuan penelitian adalah mengetahui manajemen kinerja kepala sekolah SMP Negeri 2 Kolaka dalam pengelolaan prasarana dan sarana untuk meningkatkan TQM atau Total Quality Management. Adapun tinjauan pustaka. Yang pertama, manajemen kinerja kepala sekolah. Sebelum kita melangkah pada bagaimana manajemen kinerja kepala sekolah, langkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu seni mengatur dan mengelola. Jadi, manajemen kinerja kepala sekolah adalah bagaimana upaya kepala sekolah dalam mengelola dan mengurus pendidikan yang ada di sekolah itu sendiri. Manajemen kinerja kepala sekolah dalam prasarana dan sarana ada 4. Yang pertama, merencanakan prasarana dan sarana, kemudian mengorganisasi
mensosialisasikan, kemudian kepemimpinan dan pengendalian. Pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan. Pengelolaan prasarana, sebenarnya prasarana itu apa? Jadi prasarana adalah secara bahasa bahwa alat yang tidak langsung, diantaranya adalah seperti gedung, laboratorium dan lain-lain sebagainya. Dan sarana adalah alat langsung untuk menunjang pembelajaran tersebut seperti buku, media dan lain-lain sebagainya. Jadi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan. Total quality management. Di dalam total quality management ini sebenarnya berasal dari dunia ekonomi, tetapi karena kita melihat bahwa diterapkannya TKM di dalam pendidikan, maka pendidikan tersebut lebih terarah. Makanya saya mengangkat TKM dalam judul saya karena saya merasa bahwa dengan adanya pengelolaan standar administrasi dengan baik, maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan atau yang dinamakan dengan total quality management. Adapun unsur-unsur dalam total quality management adalah input, proses, output, dan outcome. Kemudian problematika dan solusi. Di dalam pengelolaan sekolah, tentu adanya problematika yang dihadapi oleh kepala sekolah dan stakeholder lainnya. Yang diantaranya adalah fasilitas yang minim, alokasi dana yang terhambat, dan perawatan yang buruk. Kemudian, solusi apa yang akan diterapkan oleh kepala sekolah untuk meminimalisir problematika ini? Yang pertama adalah koordinasi dengan pemerintah setempat atau membangun hubungan kerjasama dan komunikasi dengan baik dengan pemerintah setempat sehingga dapat menunjang atau memberikan penambahan fasilitas yang minim tadi. Kemudian sarana fisik dan non fisik. Dari saudara prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di MAN 1 Yogyakarta pada tahun 2015 dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan manajemen di MAN 1 Yogyakarta sudah berfungsi dengan baik karena telah memenuhi fungsi manajemen itu sendiri. Kemudian dari Sri Wulandari dengan judul Kinerja Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di MTS Hasanah Kebajikan Pondok Cabe Ilir Pamulang pada tahun 2017. Dengan hasil penelitian, kepala sekolah dalam menyusun perencanaan pengadaan sarana dan prasarana semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan penambahan komputer untuk siswa-siswi kebajikan dan penambahan sarana dilakukan setiap setahun sekali secara terus-menerus. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu dilakukan oleh Nur Fatur Rahma dengan judul Implementasi Total Quality Management di SD Al-Hikmah Surabaya pada tahun 2018. Bukti keberhasilan TKM ditunjukkan dengan terus meningkatnya input di SD Al-Hikmah Surabaya dengan banyaknya dalam proses prestasi yang dicapai oleh siswa serta munculnya outcome yang dimiliki dan memiliki daya saing yang tinggi. Kemudian kerangka pikir berangkat dari manajemen, kemudian kinerja kepala sekolah, pengelolaan sarana dan prasarana, problematika serta solusi akan menghasilkan hasil TKM yaitu input, proses, output, dan outcome. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pendekatan dan jenis penelitian yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama adalah memberikan gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan suatu objek. Kemudian jenis penelitian adalah jenis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya itu bertempat di SMP Negeri 2 Kolaka, tepatnya di Jalan Pramuka nomor 58, Kelurahan Lamukato, Kabupaten Kolaka. Dan waktu penelitian dilakukan mulai dari observasi awal pada bulan Oktober 2020 sampai dengan penelitian
sampai pada bulan Desember 2020. Adapun objek penelitian yaitu SMP Negeri 2 Kolaka. Data dan sumber data. Data yang digunakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data mentah yang dihasilkan langsung dari berbagai informan atau stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian data sekunder adalah data atau dokumen-dokumen yang berasal dari sekolah itu, dan data sekunder ini tidak dapat diubah lagi dan tidak dapat diolah. Kemudian sumber data pada penelitian ini ada beberapa stakeholder di dalamnya. Yang pertama adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian pengelolaan sarana, kemudian pengelola laboratorium IPA, pengelola perpustakaan, guru yang meliputi guru mata pelajaran IPA, guru mata pelajaran olahraga, dan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, serta melibatkan siswa. Kemudian metode pengumpulan data, ada observasi yang dilakukan sebelum penyusunan proposal, kemudian wawancara dilakukan oleh beberapa informan yang ada di sekolah, kemudian dokumentasi ini berasal dari dokumen-dokumen atau bahan-bahan tertulis yang ada di sekolah. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Nah, kuesioner digunakan ada dua juga, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka dilakukan oleh beberapa informan. Yang pertama kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru. Kemudian kuesioner tertutup ini dilakukan oleh beberapa siswa, tetapi dilakukan secara acak sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan oleh data. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama pengumpulan data, prediksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun pengujian keabsahan data dilakukan perpanjangan pengamatan. Kemudian triangulasi ini dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian member check ini bertujuan untuk menilai kembali atas temuan hasil yang telah diteliti dan mencari kebenarannya. Ini digunakan dengan cara member check atau mengecek kembali kebenaran data. Mungkin cukup sekian pemaparan proposal penelitian saya pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan kepada Dewan Penguji. Baik, itulah tadi presentasi dari saudari calon peneliti. Sebelum saya mempersilahkan kepada penguji 2, terlebih dahulu saya menawarkan kepada audiens sekalian, ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disarankan, tetapi bukan penguji ya. Silakan, ada? Di belakang? Baik, karena tidak ada, untuk sesi selanjutnya saya persilakan kepada penguji 2, yakni Staf Asisten Profesor Dr. M. Askari Zakaria. Kepadanya kami persilakan maksimal 15 menit. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan, dan selamat kepada Sutra karena hari ini seminar proposal Ki. Beberapa yang saya mau kasih lihat ke Sutra adalah yang pertama, ini judulnya apa Sutra? Manajemen kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan prasarana dan sarana. Jadi yang pertama, Sutra mungkin harus bedakan mana prasarana, mana sarana di. Cuma izinkan saya untuk kasih lihat Sutra, share screen. Sudah bisa dilihat?
Sudah? Bisa dilihat di share screen saya? Nah, yang pertama ini rumusan masalah, Dik. Pertama, ini kan mau dilihat manajemen kinerja kepala sekolah ATA di SMP 2 dalam meningkatkan TKM. Sehingga usulan saya yang pertama adalah bahwa kenapa Sutra tidak mempertanyakan rumusan masalahnya itu peningkatan TKM-nya. Itu peningkatan TKM-nya. Jadi manajemen kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan prasarana dan sarana, kemudian bagaimana TKM-nya. Bagaimana TKM-nya. Karena kalau pertanyaan kedua, problematika, solusi, ini kayaknya sudah masuk nih di ini ya. Sudah masuk nih di manajemen, karena beberapa masalah dijawab oleh manajemen kepala sekolah, pasti tentu kalau dijawab tentu ada solusi, ya toh? Sehingga sebenarnya yang hilang dari rumusan masalah itu bagaimana pencapaian TKM-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga saya mau tanyakan, ini share screen saya kelihatan di Sutra? Kelihatan, Ustaz. Oke. Yang kedua, yang saya mau koreksi dari Sutra, ini dia. Ya toh? Di sini ditulis sarana fisik, ini pembangunan gedung sekolah. Pembangunan gedung sekolah. Ingatkan saya, mudah-mudahan saya salah gitu. Kalau sekolah, laboratorium perpustakaan untuk gedung itu prasarana, bukan sarana, Di? Ya. Nah, berarti ini mau diperbaiki, Di? Oke. Kemudian yang kedua, ini sarana non fisik. Sarana non fisik kayaknya mesti dilengkapi baik-baik gitu ya. Karena peningkatan kualitas guru bukan di manajemen sarana, tapi dia manajemen SDM. Jadi ini mesti kajian teorinya ditambah gitu. Kemudian yang keempat TKM, masalah TKM. Masalah TKM yang saya mau koreksi di sini, ya toh? Nah, di sini yang konfigurasi kausalitas mutu pendidikan. Ini masih ada yang kurang. TKM itu tidak hanya input, proses, output dan outcome. Saya ulangi nih, TKM itu tidak hanya input, proses, output, dan outcome. Ada satu yang kurang. Apa itu? Yang kurang itu yang satu, yang paling terakhir, itu bahasa Indonesianya dampak. Kalau bahasa Inggrisnya impact. Jadi di TKM itu bukan hanya 4, tapi ada 5. Yang pertama input, proses, output, outcome, kemudian yang terakhir dampak atau impact. Jadi ini masih kurang TKM-nya. Itu yang selanjutnya yang keenam. Ini dia. Ini dilihat gini, yang observasi, ya, yang observasi. Ini jenis observasi apa yang Anda gunakan? Awan, seperti lihat objek-objek alam. Nah, Tidak langsung. jenis observasi yang Anda gunakan itu apa? Maksudnya observasi langsung, ya toh? Atau istilahnya observasi partisipan, atau observasi non partisipan, observasi yang tidak langsung. Observasi langsung tanpa Nanti Anda diskusikan lagi ke pembimbing, toh? Kemudian kan di sini metode pengumpulan datanya ada observasi, wawancara, ya toh? Dokumentasi. Toh? Nah, yang di sini Anda misal pakai wawancara terbuka di ini. Wawancara terbuka dan mendalam, depth interview. Seharusnya kalau Anda mau wawancara terbuka dan wawancara mendalam, ya toh, itu diikuti teknis-teknisnya di lapangan. Karena saya lihat di lampiran itu kayaknya bukan panduan wawancara mendalam. Sebentar kita akan lihat. Selanjutnya, kita masuk di instrumen penelitian.
tadi waktu metode pengumpulan data itu ada observasi, wawancara, dokumentasi. Nah, betul atau salah saya? Iya. Betul ya? Nah, tapi di instrumen, apa yang terjadi di instrumen? Itu instrumen hanya kuesioner saja instrumennya. Ya toh? Tidak ada yang lain. Sudah selesai di kuesioner. Padahal tadi metode pengumpulan datanya ada observasi, ada wawancara, ada dokumentasi. Seharusnya perbaiki saya kalau saya salah memberi saran. Seharusnya kalau observasi ada pedoman observasi, ya toh? Walaupun sebenarnya di lampiran ada pedoman observasi tak. Tapi di sini di proposal diisi proposal tak tidak ada pedoman observasi atau instrumen penelitian observasinya. Nah, kemudian untuk wawancara ada pedoman wawancara, untuk dokumentasi ada pedoman dokumentasi. Nah, ini pertanyaan saya sekarang adalah ini kuesioner. Anda gunakan instrumennya kuesioner. Ya, Anda sehingga setelah saya baca proposal Anda, perbaiki saya kalau salah dari maksud penulisan proposal Anda. Di sini Anda tulis begini, kuesioner itu diisi, ya toh, kepada responden untuk menuliskan pendapatnya. Ya toh? Jadi Anda kasih kuesioner, jadi semacam kuesioner itu lembar soal. Soal 1 apa jawabannya? Begitukah? Seperti itu kah metodenya? Iya. Hah? Iya. Berarti Seperti bukan itu wawancara, jawabannya. wawancara tertulis kan? Iya. Ceritanya kalau kuesioner yang ditulis jawabannya itu wawancaranya tertulis. Bukan wawancara lisan. Itu. Nah, kemudian tadi di atas di metode pengumpulan data, wawancaranya wawancara terbuka. Kemudian kuesionernya yang dipakai, kuesioner terbuka dengan kuesioner tertutup. Padahal di lampiran nanti di belakang semua pertanyaannya pertanyaan terbuka semua, tidak ada pertanyaan tertutup. Ada satu, Ustaz. Ada? Sebentar kita akan lihat. Tapi saya kasih ingat Sutra bahwa kuesioner tertutup itu seakan kita sudah close jawabannya. Jadi A, B, ya toh? Misal begini, pertanyaan tertutup, apakah apa jenis kelamin Anda? Laki-laki, perempuan? Tidak ada gender, ya toh? Tidak ada 2 kelamin, ya toh? Atau tidak jelas kelaminnya, hanya 2 saja yang harus dipilih. Itu pertanyaan kuesioner tertutup. Tapi sebentar kita akan lihat. Kemudian apa lagi? Ini dia. Di pengujian keabsahan data dalam menulis sutra, coba lihat. Perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperlukan skripsi. Ya toh? Saya kasih saran dalam penulisan sutra di sini. Sebaiknya 1 paragraf. Dan 1 paragraf itu terdiri dari 3 kalimat. Ya toh? Jangan juga terlalu sedikit sekali kata-katanya. Hanya itu tidak jelas juga bagaimana itu. Apa yang dimaksud dengan perpanjangan pengamatan? Tidak jelas juga ke arah mana. Ya toh? Saya tahu maksudnya perpanjangan pengamatan. Cuma bagi teman-teman yang membaca skripsinya sutra nanti tidak paham. Nah, sekarang saya beri saran gitu kepada sutra. Saran saya bahwa di bagian metodologi penelitian, ya toh, sebaiknya sutra pertama mendefinisikan apa. Misal wawancara itu apa? Jenis wawancara yang dipilih apa? Kemudian teknisnya wawancara di lapangan, nanti kalau sudah penelitian lapangan, turun lapangan untuk mengambil data, teknisnya di lapangan bagaimana? Seperti itu. Supaya jelas dibaca dan dipahami dan diikuti. Nah, sekarang di daftar pustaka sutra. Nah, koreksi saya kalau saya salah. Saya hitung jurnalnya sutra hanya 6 buah. Betul itu? 10, Ustaz. Ya? 10. Seharusnya kan 10. Tapi kalau saya hitung itu 6. Ustaz, saya sebut, Ustaz. Ya, boleh. Yang pertama, jurnal dari Hartoni. Ya, 1 Hartoni. Kemudian Hamid Ahmad. Oke. Hamid Ahmad ini. Oke, 2. Hasra Rosiana. Asra. Oke, 3. Hasra Rosiana.
Kemudian Kurniawan. Kurniawan. Ya. Oke, 4. Lamoto. Ya. Lamoto Erbrian. Oke, 5. Ada lagi? Nofrida dengan Novita, Ustaz. Nofrida. Nofrida itu Iya. skripsi. Novita juga skripsi, bukan jurnal toh? Iya. Itu anunya. Jadi karena sudah ini Novita kan bukan jurnal, itu skripsi. Kemudian Iya, Nofrida Ustaz. itu skripsi, ya toh? Jadi nanti perlu Iya. ada penambahan, ya? Perlu ada penambahan. Oke, Mi? Iya, Ustaz. Nah, kemudian yang mana tadi? Ini dia. Observasinya. Observasinya sutra itu misalnya begini. Gedung layak pakai, ruang belajar layak pakai, ruang laboratorium perbaikan sedang, perpustakaan layak pakai, ya toh? Nah, sebaiknya saya ajukan saran sutra melihat standar-standar nasional yang yang harus ada di sekolah itu, ya toh? Standar-standar setidaknya instrumen akreditasi gitu, ya toh? Instrumen akreditasi. Misal dalam bangunan itu ada ndak APAR? APAR itu alat pemadam kebakaran. Ini karena kan Sutra bilang ini sekolah akreditasi A gitu. Iya. Betul deh? Akreditasi A. Berarti kalau akreditasi A terpenuhi, ada alat pemadam kebakarannya. Kemudian ada fasilitas untuk penyandang disabilitas orang cacat. Ya toh? Kemudian yang ketiga ada penangkal petirnya. Ya toh? Kemudian ada sanitasi yang baik, ada WC yang baik. Itu standar nasional itu. Kalau dia sudah akreditasi A, seharusnya sudah ada. Oke? Nah, selanjutnya ini selanjutnya. Ya toh? Ruang-ruang yang harus diobserv, ya toh? Ada kelas, perpustakaan, lab IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tenaga administrasi, ruang ibadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, ruang bermain, kantin, parkir, ya toh? Untuk sarana dan prasarana dan sarana, ya toh? Seharusnya. Betul? Yes, Ustaz. Nah, oke. Selanjutnya, ini tambahan saja bahwa di pedoman observasi mesti ditambah itu, bukan hanya yang ini yang 4, yaitu gedung, ruang belajar, laboratorium, perpustakaan. Karena ini kan di sutra manajemen kepala sekolah dalam pengelolaan administrasi di prasarana sarana, gitu. Betul? Yes, Ustaz. Berarti sutra juga harus lihat dalam penelitian ini. Berarti ada ini telaah dokumen. Itu telaah dokumen karena kan pengelolaan administrasi, yaitu prasarana. Jadi ada beberapa dokumen laporan, yaitu laporan penggunaan perpus, laporan dari lab, yaitu laporan ruang konseling, ada anunya supaya dia tahu, yaitu ada tercatat. Kemudian termasuk juga yang ini, termasuk laporan evaluasi diri. Itu laporan evaluasi diri, LEDS ya, laporan evaluasi diri sekolah. Gitu. Kenapa? Kenapa saya tuliskan begini? Membangun itu mudah, itu. Apalagi kalau sekolah negeri kan dana dari pemerintah, ya toh, membangun itu mudah. Yang susah itu merawat. Jadi membangun itu mudah, merawat itu susah. Kemudian yang terakhir, ini pedoman wawancarata. Lihat ki pedoman wawancarata yang mana kita bilang kuesioner tertutup. Yang siswa, Ustaz. Siswa. Ini. Oh, oke. Yeah. Oh, ini
ini Sutra kategorikan sebagai kuesioner tertutup. Iya. Oke, nanti coba Sutra banyak baca lagi apa bedanya kuesioner terbuka dengan kuesioner tertutup. Oke, saya kira itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Ketua Dewan Penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan masukan dari penguji 2. Dicatat baik-baik, Putra. Ya, selanjutnya giliran saya. Cuma sebelum, kayaknya ada perbedaan ini yang dikasih proposal saya dengan yang dikasih ke Profesor Askari. Karena yang terakhir tadi itu, saya tidak ada daftar perpustakaan dan lain sebagainya yang saya cari-cari. Salahnya tukang fotokopi atau bagaimana? Yang tadi itu ada perpustakaan layak pakai itu tidak ada cari-cari. Di pedoman observasi, Ustaz? Ya. Di depan dia, Ustaz. Di depan siapa? Lampiran 1 pedoman observasi. Di belakang dia itu, Ustaz. Oke, baik. Pertama, yang ingin saya permasalahkan dalam skripsinya, pertama dulu terkait dengan penulisan, karena termasuk bagian saya. Pertama di halaman 1, di situ lihat secara di footnote yang pertama, itu kan disebutkan di situ dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tetapi catatan kakinya, kenapa ke buku? Kenapa tidak ke undang-undang langsung? Kan bisa download. Ya. Jadi langsung merujuk saja ke undang-undangnya. Karena undang-undangnya sudah ada. Tuh. Kemudian di metode penelitian juga ini sangat kurang sekali footnote. Tidak tahu Sutra ini ambil referensi dari mana, tulisannya banyak, tetapi catatan kakinya itu tidak ada. Betul tadi yang dikatakan penguji 2 bahwa sini harus dijelaskan definisinya, kemudian referensinya dari mana, kemudian ditulis catatan kakinya. Jadi jangan nanti minimal 3 buku metode penelitian yang menjadi rujukan, kemudian bisa di situ baru ditulis nanti posisinya di mana. Itu terkait dengan penulisan. Kemudian terkait dengan permasalahan. Yang pertama saya ingin tanyakan judulnya dulu. Coba disebutkan judulnya. Manajemen kinerja Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kolaka dalam pengelolaan standar administrasi prasarana dan sarana dalam meningkatkan TKM. Oke. Berapa kata dalamnya di situ? 2. Ya. Pertama, terlalu banyak kata dalam. Ya. Yang kedua, ini menjadi poin inti sebenarnya. Yang ingin saya tanyakan ke Sutra, ini kata kunci dalam meningkatkan TKM. Berarti TKM itu sebagai output akhir daripada, ya kan? Sedangkan total quality management itu adalah proses. Makanya ketika saya coba cari-cari, pertama, saya juga coba cari-cari teori. TKM itu selalu menjadi, kalau dalam penelitian kuantitatif, dia selalu menjadi variabel independen. Bukan dia menjadi variabel dependen, bukan menjadi variabel Y, tetapi dia selalu menjadi variabel X. Sedangkan kinerja itu dia menjadi variabel Y, variabel Y. Nah, di sini saya agak pusing sebenarnya. Kenapa? Karena meningkatkan TKM itu bagaimana maksudnya meningkatkan TKM? Sedangkan TKM itu merupakan suatu proses yang kemudian dapat meningkatkan kinerja. Mengerti saya? Jadi terbalik sebenarnya ini. Saya coba-coba baca referensi daripada penelitian terdahulu daripada, coba ditunjukkan penelitian terdahulu di situ. Nah, di penelitian terdahulu
hampir semua menjadikan TKM itu adalah yang mempengaruhi, bukan dia yang dipengaruhi. Ya, kinerja kepala sekolah. Kemudian satu lagi mana? Dari jurnal-jurnal juga yang dirujuk. Nah, misalnya jurnal-jurnal yang dirujuk saya baca di situ di daftar pustakanya itu rata-rata menjadikan TKM itu adalah sebagai variabel ya X-nya. Dia yang mempengaruhi, bukan dia yang misalnya aplikasi TKM pendidikan dalam pelayanan, seperti TKM dulu. Kemudian implementasi TKM dalam meningkatkan kualitas output madrasah. Coba, saya ingin alasan. Karena di daftar di latar belakang di halaman 3 itu Sutra mengatakan di samping itu pentingnya pengelolaan prasarana dan sarana yang baik akan memberikan pengaruh yang besar terhadap TKM. Saya cari rujukannya, tidak ada. Bahkan yang seterusnya disebutkan tiba-tiba muncul MMT, manajemen mutu terpadu, yang maksudnya adalah TKM ya. Nah, kemudian di sini adalah dasar pikir MMT sangat sederhana, yakni bahwa cara terbaik agar dapat bersaing dan unggul. Saya cari ini kata-kata mempengaruhi. Adakah teori yang kemudian Sutra rujuk bahwa TKM itu kemudian dipengaruhi oleh prasarana dan sarana? Ada teori sebelumnya tidak? Saya coba-coba cari jurnal terkait dengan ini. Saya cari jurnal. Rata-rata TKM itu dia selalu mempengaruhi, dia bukan dipengaruhi. Ada tidak satu teori? Kalau Sutra bisa bawakan itu, saya bisa setuju. Tapi kalau tidak ada, berarti Sutra bikin sendiri. Artinya apa? Bahwa ini sebenarnya ada miss. Sutra di sini memahami bahwa kenapa bisa? Nanti kan di sini. Nanti pertanyaannya dalam meningkatkan PKM, yang dimaksud meningkatkan PKM itu bagaimana? Makanya tadi coba lihat di itu yang pertama, di yang setelah slide yang kedua, yang di atasnya, di atas slide kedua, ya itu kan peningkatan PKM itu kemana lagi jalurnya? Itu tuh itu yang panah-panah yang garis-garis itu mau kemana lagi? Dia mentok di situ, Ustaz. Hah? Mentok di situ. Ya itu mau kemana? Yang kedua itu mau kemana itu? Iya, karena memang TKM itu bukan terakhir, dia bukan output. Dia itu kalau dalam variabel itu dia memediasi atau intervensi. Itu mau kemana itu alurnya? Ujung-ujungnya pasti nanti ke kinerja kepala sekolah, bagaimana, ya kan? Itu mau kemana? Coba jelaskan, mau kemana itu? Itu kan jalur. Ini mau kemana? Jadi saran saya di judul ini, dan ini bisa merombak semuanya. Kenapa? Karena di latar belakangmu ini tidak jelas sebenarnya yang kau maksud itu apakah sudah diaplikasikan di situ TKM atau tidak? Sudah? Ya. Ada di sini kau sebutkan? Cuman dari data-data Ustaz, dia banyak lulusannya itu sudah bersaing katanya Ustaz. Kenapa lulusan? Karena yang saya pahami tentang PKM adalah kepuasan pelanggan, manajemen mutu terpadunya, yaitu kepuasan pelanggannya secara umum. Ya itu kan nanti beda lagi variabel di TKM dengan kepuasan pelanggan. Coba kau lihat kan kau sudah tulis di sini. Ya. Coba lihat di Coba lihat di mana itu yang tentang TKM. Di halaman 27. Ini konsep TKM yang kau sebutkan. Untuk menyamping keberhasilan penerapan TKM pada institusi pendidikan. Lihat, halaman 27. Ya. Ada beberapa indikator yang kemudian kau ungkit di situ, ada 6. Yang pertama, kepemimpinan. Kemudian pendidikan dan pelatihan. Struktur pendukung, komunikasi, penghargaan dan pengukuran. Terus ini mau dimanakan kalau kau hanya mengatakan bahwa hanya apa tadi kepuasan?
Itu kan beda kalau kepuasan. Beda. Jadi kalau saya, ini sebenarnya agak ribet. Kenapa? Pertama, ini tidak ada teori yang mengatakan bahwa TKM itu kinerja itu meningkatkan TKM. Bahkan TKM itu yang meningkatkan kinerja. Kalau kau dapat satu teori itu, silakan. Oh, saya cari bahwa kinerja itu dapat meningkatkan TKM. Coba cari jurnal, baik jurnal nasional, internasional, bahwa kinerja kepala sekolah itu dapat meningkatkan total quality management. Bisa kau cari? Yakin? Karena saya sudah cari. Kalau memang kau tidak bisa, pertama silakan cari. Kalau bisa, pertahankan. Kalau tidak, maka ini harus dibalik. Yang penerapan itu adalah implementasi TKM untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan standar administrasi, sarana dan prasarana. Nah ini coba kau lihat judulnya Novita kemarin apa? Deskripsinya. Implementasi TKM dalam pengelolaan madrasah. Nah, dalam pengelolaan Madrasah. Alia. Nah, berarti dia menjadikan TKM sebagai yang mempengaruhi atau dipengaruhi? Mempengaruhi. Nah, TKM mempengaruhi kan? Iya. Bukan yang dipengaruhi. Di sini kan outputnya dari penelitianmu adalah kau melihat apakah TKM meningkat. Iya. Bagaimana maksudnya TKM itu meningkat? Sedangkan TKM itu adalah manajemen mutu terpadu. Bagaimana dia tadi kan kalau sebutkan ada input, kemudian proses, sampai terakhir output, kemudian efek, itu kan di sini butuh penjelasan lebih dalam apa itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kemudian itu menjadi analisis semua. Jadi di latar belakang, kenapa kok tidak sebutkan di situ bagaimana TKM-nya? Karena memang itu TKM adalah proses yang kau bisa sebutkan di situ adalah bagaimana pengelolaan standar administrasi persana sarana. Apakah meningkat atau tidak? Menurut Sutera, sarana dan prasarananya itu kurang lebih 3 tahun terakhir bagaimana? Semakin lengkap atau tidak? Meningkat. Nah, kalau meningkat, kemudian kau bisa mengukur kenapa bisa meningkat. Jadi kau cari apa penyebabnya. Salah satunya mungkin adalah ada penerapan TKM di situ. Jadi polanya begitu, pola pikirnya begitu. Karena TKM itu bukan dia menjadi output, bukan terakhir, bukan dia yang ditingkat, bukan dia meningkat, tetapi dia selalu meningkatkan. Nah ini, jadi di sini harus berubah semua, sehingga ketika itu berubah juga nanti apa? Rumusan masalahmu. Nah, di sini. Nah, ini tadi yang nomor 2. Jadi kalau begitu nanti yang pertama ini saran saya nanti diskusikan dan coba saya dibawakan satu jurnal yang kemudian menjelaskan bahwa TKM itu menjadi terserah mau jurnal penelitian kualitatif atau kuantitatif, karena ini kan TKM kan selalu digunakan pada penelitian ekonomi pada perusahaan kan. Nah itu kebanyakan penelitian kuantitatif. Kalau kau teliti tentang TKM dia masih kurang tentang kualitatif, terserah pokoknya dia kinerja dan TKM. Kalau kau bawakan saya bahwa TKM itu menjadi variabel Y, sedangkan kinerja menjadi variabel X, nah itu bisa merujuk dari teori tersebut. Sehingga rumusan masalahnya itu nanti, saran saya, pertama, bagaimana, nah ini, implementasi TKM di situ. Yang kedua, nah, itu baru bagaimana TKM mampu meningkatkan manajemen kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan sarana prasarana. Gitu ya. Kemudian
di mana? Di metode penelitian, berarti nanti ini kerangka pikirnya juga diperbaiki kalau seperti itu. Kerangka pikirnya saya lihat terlalu apa ya? Malah tambah pusing kita bacanya. Ada masuk problematika, solusi, dan ini merupakan bagaimana kau menggambarkan alur penelitianmu. Tuh. Nah, di metode penelitian, di sini disebutkan, saya kira butuh pertama lokasi dan waktu penelitian. Di situ saya kira butuh disebutkan apa alasannya, mengapa meneliti di situ. Walaupun disebutkan situ alasannya, salah satunya adalah terakreditasi A. Kenapa kalau terakreditasi A? Mau tahu sesuai dengan standar operasional. Nah, alasannya pilih mereka, pilih SMP yang kedua. Yang kedua di sini saya lihat ada kau menyebutkan guru sebagai sumber data. Ya. Ini data apa ini? Guru. Data mengenai kinerja kepala sekolah. Nah, data primer atau data sekunder? Data primer. Hah? Data primer. Kau sebutkan di sini data primer atau tidak? Dia masuk di sumber data. Ustaz. Ya, ada tidak kau sebutkan di situ dia jadi primer atau tidak? Tidak ada kan? Harusnya kalau kau sebutkan, kenapa tidak dijadikan bagian dari yang pertama saja, nomor 1 data primer yaitu ini. Kemudian catat footnote-nya apa? Kemudian yang dimaksud data primer adalah ini. Langsung saja di bawahnya. Yang kedua, di sini ada guru. Kenapa dibatasi 3 guru saja? Apa alasannya? Kenapa guru IPA, guru olahraga, guru PAI? Dilakukan secara acak, Ustaz. Hah? Dilakukan secara acak. Maksudnya? Supaya dalam pengelolaan itu kita tahu dalam guru bagaimana, guru PAI bagaimana. Yang saya gunakan cuma 3 karena Ya, alasannya kenapa cuma 3? sesuai dengan proporsi kebutuhan data yang akan dibutuhkan, Ustaz. Kenapa tidak guru IPS? Kenapa tidak guru bahasa? Itu harus jelas alasannya kan? Ya. Atau hanya ini yang terkait prasarana dan sarana? Secara garis besar, Ustaz. Nah, kalau PAI apa sarana prasarana dia butuhkan? Dia butuhkan prasarana seperti musola, tempat beribadah. Nah, olahraga? Jadi harus jelas kenapa. Jadi disebutkan alasannya mengapa pilih ini. Dan yang sampai muncul kenapa hanya 3 saja. Kalau mau di klaster, silahkan di klaster, tapi disebutkan alasannya. Ya, datanya mau di klaster, tapi disebutkan alasannya kenapa di klaster. Tuh. Kemudian yang berikutnya ini lagi, nah ini tadi yang ditanyakan juga terkait instrumen. Saya juga heran di sini instrumen yang digunakan hanya kuesioner, sedangkan metode pengumpulan data ada wawancara. Dan pertanyaan saya, kenapa tidak mau wawancara melalui lisan? Kenapa tidak mau wawancara melalui lisan? Kira-kira dia bisa mampu tidak menulis dia punya waktu tidak kepala sekolah menulis catatan hasil pertanyaanmu itu dalam tulisan tangan? Mampu tidak? Dia sibuk pulang ke rumah, kamu tunggu sampai berapa lama dia membalas itu? Kenapa? Kenapa kau tulis hanya kuesioner saja? Siapa tahu dulu alasanmu, jangan sampai kau takut nanti kena corona, makanya kau mau dia. Siapa tahu kau takut nanti berhadapan dengan itu, makanya suruh tulis saja. Itu kalau kau tunggu tulis, itu dia sampai bulan dia nggak isi-isi. Apalagi daftar pertanyaan ini pertanyaan yang butuh penjelasan. Apa ada alasan? Karena begini, Ustaz, kalau kita berkunjung langsung ke sekolah kan tidak ini, Ustaz, dalam keadaan sekarang corona. Jadi kalau misalkan kita secara langsung, saya takutnya di sana dia tidak menerima kita secara terbuka. Kau sudah observasi belum? Observasi, tapi tidak melalui responden. Nah, kau sudah observasi dia bilang apa? Bisa meneliti atau tidak? Tidak melalui responden, Ustaz. Saya hanya meneliti bagaimana prasarana yang ada di sana. Terus itu apa kau bikin pedoman wawancara kalau hanya mau lihat prasarana? Pedoman wawancara nanti digunakan pada saat meneliti, Ustaz.
Iya, maksud saya kau sudah tanya di sana tidak mereka mau terima kau meneliti atau tidak? Belum, Ustaz. Belum? Tapi pada saat itu, karena saya datang Ustaz jauh sebelum penyusunan proposal ini, jadi yang saya amati itu terkhusus hanya langsung pada sarana dengan judul saya, Ustaz. Iya, betul. Pertanyaan saya kan kau mau lakukan wawancara. Iya. Ya, betul. Kau mau lakukan ini ya? Iya. Untuk mengukur nanti kinerjanya. Pertanyaan saya sebelumnya, kau sudah tanya mereka untuk, kan makanya kan sebelum kita membuat proposal harus ada persetujuan dulu. Kalau dia bilang, oh iya silakan, nanti baru kita kemudian lanjutkan. Kira-kira dibukakan persetujuan atau tidak? Yang sampai di sana mereka tolak? Dibukakan Ustaz karena Dibukakan, ya? iya, beberapa peneliti juga di sana. Oke. Baik, kalau begitu berarti di sini pakai pedoman wawancara. Nanti kau akan kesulitan di sini. Kesulitan karena di sini daftar wawancaramu ini pertanyaan butuh jawaban-jawaban ya, jawaban-jawaban yang harus dijelaskan langsung. Bisa ditulis tapi pertanyaannya mau tidak dia menulis. Ini agak repot ini, apalagi banyak begini. Tuh, itu yang pertama. Berarti di sini bukan kuesioner ya. Berarti bisa kuesioner dia menjadi data pendukung. Karena instrumen penelitian di dalam kualitatif itu kan pedoman wawancara, pedoman observasi. Biasanya kuesioner itu kuantitatif, tapi tidak ada masalah kalau dia menjadi data pendukung. Kemudian, lihat di sini kuesioner penelitian, ya. Berarti dirubah di situ pedoman wawancara kepada kepala sekolah. Kenapa wakil kepala sekolah juga butuh juga. Iya, Ustaz, bagian pengelolaan. Oke, yang terakhir, lihat kuesioner. Nah, ini yang terakhir. Kuesioner siswa. Jadi kalau sudah, oke, pertanyaan saya, kau sudah diskusi tidak dengan pembimbingmu tentang daftar pertanyaan yang akan kau tanyakan di sana? Sudah? Kalau sudah lihat yang kuesioner siswa. Ini kan bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Oke. Yang pertama, ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran sekolah. Ya. Terus pilihannya sangat baik, cukup, kurang, sangat kurang. Kira-kira siswanya pusing tidak nanti kalau tanya begini? Yang dimaksud prasarana sarana yang mana? Ini harus detail ya. Apa yang ingin kau ketahui? Kemudian yang berikutnya, ya, ini kau tanyakan juga kedisiplinan kepala sekolah. Yang nomor 6, lihat. Kau bertanya di situ, bagaimana respon siswa terhadap kelayakan dan pendayagunaan prasarana dan sarana dalam pembelajaran? Kalau tanya bagaimana, masa dia jawab sangat baik? Jadi harus bedakan pernyataan dan pertanyaan. Jadi buat kata-kata yang makanya saya bilang kalau sudah ke pembimbingmu tidak diskusikan ini. Saya kira belum ini. Sebelum saya ini Ustaz, saya sudah buat memang ini. Iya, tapi sudah didiskusikan. Yakin. Kenapa sampai seperti ini? Ya. Gitu. Jadi itu kembali lagi. Jadi yang ingin saya permasalahkan yang paling penting tadi kembali tentang itu tadi, tentang masalahnya ini. Apakah TKM dulu atau kinerja dulu baru TKM? Itu sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Karena nanti kau akan kesulitan nanti merumuskan di sini rumusan masalahnya. Karena TKM itu kan dia sebenarnya apa ya? Dia sifatnya abstrak kan? Beda kalau sarana prasarana itu kan dia sudah jelas di situ. Jadi itu memang bisa diukur dengan TKM. Kalau TKM kau mau tingkatkan bagaimana? TKM itu sudah ada standar bakunya, total quality management itu sudah ada standar bakunya. Kemudian kau meningkatkan TKM, itu bagaimana maksudnya meningkatkan TKM? Ya, jadi silakan didiskusikan. Kalau mau tetap dipertahankan, silakan coba carikan saya
satu teori penelitian yang mengatakan bahwa kinerja dulu baru kemudian dikirim. Saya kira itu dari saya. Kemudian saya skorsing sidang kurang lebih 5 menit untuk kemudian sekretaris akan menilai atau menghitung nilai yang akan diberikan kepada saudara Sutra. Kita skorsing selama 5 menit. Abe, Sutra. Ya, Tanya ke sekretaris, saya sudah kirim itu nilai saya. ya sudah ya. Panamu, gimana kira-kira?
ranking 1 menyebabkan orang pintar atau orang pintar menyebabkan ranking 1. Satu menyebabkan orang pintar atau orang pintar bisa ranking 1. Nah, kalau kita yang pertama ranking 1 bisa orang pintar. Ini dulu yang langsung. Baik, skorsing sidang saya cabut untuk saudari Sutrarini Mukhtar, persilakan kembali ke tempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di akhir seminar proposal atas nama Sutrarini Mukhtar NIM 1624009 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, judul proposal Manajemen Kinerja Kepala Sekolah SMP 2 Kolaka dalam pengelolaan standar administrasi prasarana dan sarana dalam meningkatkan TKM. Jadi di sini ada beberapa, setelah mempertimbangkan pertama kualitas proposal, kedua penguasaan isi proposal, ketiga standar indikator penilaian pada IAI Al-Mu'tabar Kolaka, maka di sini diperoleh nilai yakni 2,8, sehingga calon peneliti layak untuk melanjutkan penelitiannya dengan perbaikan sedang. Jadi diharapkan perbaiki lagi. Dan satu saya tadi yang saya tagih, coba cari teorinya kalau ada. Kalau tidak ada teorinya, nah, silakan bisa berdebat dengan saya. Tapi kalau ada silakan. Tapi kalau tidak ada berarti tidak bisa. Ya. Ya. Baik. Dengan demikian sidang seminar proposal pada hari ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.